JTV. Kali ini kita akan meninjau lokasi warga yang hidup terlunta-lunta, tinggal di gubuk. Kita berada sekarang di Desa Ligung, ya, Pak. Kita sudah sampai di lokasi, tapi perjalanan kita masih harus ke sana lagi. Mari kita meninjau lokasi tempat tinggal warga tersebut. Kita bisa lihat ini jalan menuju rumah warga yang terlunta. Informasi sementara warga ini adalah warga dari Ligung Kidul, namun aslinya dari NTB. Menurut informasi dari Pak Kadus, lokasi rumah berada di kebun bambu, bisa kita lihat. Kondisi rumah sangat memprihatinkan sekali, hanya tambal sulam dari plastik dan material bekas. Tenggara Barat ya? 5. Pak, saya sempat jadi ketua dewan di sana, terus sekarang udah meninggal. Hari ini dengan Pak siapa, Pak? Pak Idin. Pak Idin. Ya, Pak Idin sudah lama Pak tinggal di sini? Ya, lumayan setahun. Setahun ya. Itu benar Pak informasinya Bapak berasal dari NTB? Iya. Iya. Tapi ada komunikasi dengan keluarga Pak? Ya, ada sih. Ada ya? Iya. Ada ya. Maksudnya keluarga tahu Pak Idin ada di sini ya, di Desa Ligung ya. Dan ini di tanah warga berarti ya? Tanah warga ya. Kalau dari dinas sosial sendiri ada nggak Pak perhatian terhadap Pak Idin, Pak Kadus? Ya, kalau sewaktu ada bantuan beras, model uang itu ada. Kan namanya juga kasihan. Iya. Gitu kasihan. Kalau dari BLT sendiri Pak untuk Idin belum dimasukkan? Ya soalnya kakak sama KTP. Oh belum punya KTP Ligung berarti Pak Idin ya. Pakai domisili. Domisili ya. Ya asal. Tapi belum mengajukan. Udah sih. Sudah mengajukan jadi warga Ligung. Tapi belum dia lagi diproses. Lagi diproses ya. Oke. Nah, dari pemerintah Desa Ligung Kidul sendiri nih, karena ada warga yang intinya hidup tidak berkecukupan ya Pak, masuk kategori tidak mampu, nih bagaimana nih Pak Kadus menyikapinya? Ya kalau bantuan mah ya saya usahakan. Iya. Ya kalau misalnya ya bahan pangan atau apa suka di inilah. Masalah duit ya tahu berapa juga suka ada kan. Iya. Kalau masalah tempat tinggal karena bukan tanah hak milik Adin, jadi ya namanya juga andon usaha gitu. Iya. Pak Adin ini keseharian bekerja apa sih Pak? Ya kalau sekarang ya nganggur. Biasa ya kalau musim sawah ya di sawah. Jadi serabutan ya. Punya anak Pak? Punya dua. Dua. Umur berapa? 10 tahun. Itu gimana Pak untuk pendidikannya? Ya sekolah. Sekolah ya, maksudnya bisa sekolah. Berarti keseharian itu Pak untuk biaya hidup tuh gimana? Ya gitulah. Sudah serabutan ya. Maksudnya ada yang nyuruh ya kuli gitu ya, ke sawah. Ketika tidak ada pekerjaan misalkan gitu. Nggak ada yang tetap. Tapi suka ada aja yang dermawan yang memberikannya donasi. Oke. Mirsa, sekarang kita sedang berada di rumahnya Pak Adin. Kita
kita bisa lihat kondisi rumah beliau yang sangat memprihatinkan sekali. Dan kita tadi sedikit berbincang-bincang dengan Pak Adin. Beliau berasal dari NTB, punya 2 orang anak dan bekerja serabutan. Nah, ini kita lagi ada di rumahnya Pak Adin yang kebetulan juga beliau ini berasal dari Nusa Tenggara Barat, dan di sini sendiri di wilayah Rigung ini sudah 1 tahun lah ya. Dan ternyata beliau juga tinggal di rumah yang seperti ini. Mudah-mudahan baik pemerintah kabupaten maupun pemerintah desa terkait ada perhatiannya terhadap anak bangsa ini. Jadi walaupun bagaimana, tetap ini anak bangsa, apalagi penduduk miskin dan terlantar ini memang harus dipelihara sama dinas kesehatan sosial seharusnya. Dan mudah-mudahan kedatangan kami ini akan memberikan satu bentuk kepedulian terhadap saudara kita ini. Mudah-mudahan pemerintah yang terkait ada perhatiannya. Terima kasih. Oke, pemirsa, mari kita lihat kondisi rumah Pak Adin. Mari kita lihat. Pak Adin, masuk. Oke, pemirsa JTV, bisa kita lihat kondisi di dalam rumah Pak Adin yang sebenarnya tidak layak dari segi kesehatan karena bangunan tidak ada ventilasi udara juga, terus kedua mungkin hanya ruangan tidur seadanya. Kita berharap juga ada dermawan yang bisa membantu Pak Adin mungkin terkait peristirahatan keluarga Pak Adin yang lebih layak karena di sini ada 2 orang anak yang masih berusia 10 tahun ya. Untuk MCK sendiri Pak Adin itu bagaimana untuk mandi, cuci baju dan untuk air minum ngambil ya, masih di luar berarti. Berarti Pak Adin tidurnya di anak-anak di mana Pak Adin? Satu 2 ruang juga ya, 1 asal bisa tidur. Nah, ini Pak Adin sendiri nih, dengan kondisi Pak Adin seperti ini sudah berupaya apa saja nih untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah melalui pemerintahan desa? Ya ada sifat beras gitu. Ada ya Pak Adin, uang merupakan tahu berapa ya ada dari desa. Nah, ini terkait lingkungan nih Pak, kalau katakan ini tidak ada penerangan ya? Ada penerangan? Ada. Ambil dari rumah kosong itu. Kalau terkait ini Pak, mungkin binatang liar apa itu gimana nih? Pernah masuk gak? Ya ada. Ular atau apa gitu? Pernah ya Pak? Bisa diceritakan Pak? Ya ada sih gitu. Lagi kemarin juga ada 1 sih. Ular. Iya. Oh ya, itu pemirsa. Ya karena ini ruangan kan tidak tertutup ya. Namanya juga. Mungkin kalau di siang hari panas banget ya Pak. Panas sih. Oke. Pak Beni, tanggapannya sedikit Pak Beni terkait kondisi Pak Adin yang tadi saya sudah meninjau kondisi Pak Adin yang ya cukup mengkhawatirkan ya. Pandangannya seperti apa nih tanggapannya Pak Beni? Ya sementara ini Adin ini pendatang dan menempati rumah saya. Bahkan dia juga sebatas hanya menempati dan identitas yang sebenarnya saya nggak jelas. Mereka tuh orang mana dan dari mana saya nggak jelas. Sehubungan ada rumah saya kosong ditempati, ada yang ngurus kan senang gitu. Iya. Itu jadi keseharian itu gimana tuh Pak Adin itu? Adin sehariannya mereka tuh cari-cari ikan dan juga nyetak bata untuk makannya. Mungkin di sana. Di belakang rumah saya ini. Nah, ini harapan Pak Beni nih kepada pemerintah baik desa maupun dinas sosial tentunya dari pemerintah kabupaten itu seperti apa Pak?
Ya sementara ini saya nggak mau ikut ambil pusing lah. Iya. Kalau memang dari pihak desa memang menyetujui, silakan, ataupun tidak mungkin mereka pun lebih jelas. Karena ditanya identitas yang sebenarnya dan orang mana. Sementara ini kan identitasnya nggak jelas. Iya. Kan seperti itu. Kemungkinan saya sendiri walaupun pemilik rumah yang saya nggak tahu persis. Iya. Jadi harapan Bapak, Pak Adin ini menempuh administrasi kependudukan begitu ya? Betul, sementara untuk menempuh administrasi kependudukan dulu. Kalau memang ya, insya Allah dengan lambat laun saya juga akan membantu seperti itu. Iya. Oke. Baik di pemerintahan desa maupun di domisili yang lain gitu. Ya, oke, Pak Beni, terima kasih. Pemirsa JTV, kita sudah bincang-bincang dengan Pak Adin. Semoga dengan tayangan ini memberikan manfaat dan juga menjadi perhatian pemerintah daerah untuk menyikapi lebih lanjut tentunya keberadaan Pak Adin dan juga pemerintah desa ikut membantu ya Pak Kades ya. Saya berharap nanti dengan ada tayangan ini Pak Adin bisa dibantu baik itu dari dinas terkait dan juga para dermawan tentunya biar Pak Adin bisa setidaknya terbantu dan hidup lebih layak lagi. Dari Legung, Majalengka, Jawa Barat, Jurnal Investigasi melaporkan.